Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Salam sukacita karena kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita memulai aktivitas kita mau dibekali oleh firman Tuhan. Namun mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kehidupan yang kami terima pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun dari tidur kami. Dan Tuhan mau memberikan kesempatan juga kepada kami untuk melakukan pekerjaan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sulu dan tongkat bagi setiap jalan dan kehidupan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, apakah kita sudah pernah memberikan kesaksian tentang hidup yang kita jalani? Apakah itu kesaksian secara hidup dunia? Apakah itu kesaksian tentang iman kita? Apakah kita sudah pernah bersaksi kepada keluarga kita tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, tentang bagaimana kita memperoleh segala sesuatunya, tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup yang kita jalani? Apakah kita kini sudah pernah bersaksi bagi saudara-saudara kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa dengan kesaksian kita mengajak saudara-saudara itu supaya memiliki iman yang lebih teguh lagi? Atau bagaimana, apakah kita sudah pernah mampu bersaksi kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, bahwa kehadiran kita itu adalah citra daripada Kristus yang mengasihi kita? Tentu dalam hal inilah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan ada pernah dari antara kita yang meragukan imannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian tentang kehidupannya di dalam Kristus dan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berbicara soal masalah kehidupan yang kekal, itu bukan berarti kita tidak membutuhkan hidup di dunia ini. Dan itu tidak mengingatkan kita karena kita tidak mementingkan hidup yang di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berbicara hidup yang kekal, bukan berarti kita tidak membutuhkan pekerjaan, kita tidak beraktivitas lagi, kita hanya tinggal berdoa dan menunggu kehidupan yang kekal itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang diceritakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, itulah kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itulah kehidupan Yesus
hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mau hadir dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia hadir sebagai hidup yang kekal di antara kita, di tengah-tengah kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita diawali cerita tentang dua kehidupan, yaitu kehidupan jasmani dan rohani. Pasti kalau ada pertanyaan kepada kita, apa itu yang dimaksud dengan kehidupan jasmani, tentu kita mampu bercerita jauh lebih baik, jauh lebih apa yang diharapkan. Karena apa? Karena kehidupan jasmani kita setiap hari, di sanalah kita beraktivitas, di sanalah kita berinteraksi. Seakan-akan apa yang kita lakukan ini adalah untuk mencapai kehidupan jasmani semata-mata. Itu memang benar. Ada banyak orang berpikiran bahwa tidak ada hubungan kehidupan jasmani dengan rohani. Atau ada orang yang beranggapan tidak ada hubungan kehidupan rohani dengan jasmani. Mungkin ada banyak orang melihat secara kasat mata hidup yang dijalani Yesus Kristus adalah hidup jasmani. Namun esensinya itu adalah hidup rohani. Itulah yang dilihat para murid-murid dan seluruh aktivitas dari Yesus. Mereka melihat apa yang menjadi aktivitas Yesus. Ternyata hidup rohani itulah yang disebut dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak sama dengan lamanya hidup atau panjangnya usia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kehidupan yang kekal itu didapatkan hanya dalam satu konsep bentuk kesetiaan. Seperti apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan Wahyu 2 ayat 10 itu, hidup kekal itu harus ditunjukkan melalui kesetiaan. Kesetiaan di dalam iman. Karena itu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan sampai mati, bukan dibatasi umurnya, tapi kesetiaan. Bahwa iman kepercayaan kita itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun. Kita bisa melihat kesetiaan kehidupan kita itu digambarkan dengan konsep hubungan pohon anggur dengan rantingnya. Di mana dan apapun yang terjadi, ranting tidak akan pernah mampu hidup atau bertahan hidup tanpa menyatu dengan pohonnya, batangnya. Nah, itulah gambaran daripada kesetiaan. Sekali manusia tidak setia dengan Tuhan, sekalipun dia nyatakan dia hidup, berarti dia tidak memiliki kehidupan yang sempurna lagi. Sekalipun pohon anggur itu atau rantingnya berbuah lebat, jika dia menunjukkan kehebatan buahnya bukan karena hubungannya dengan pohonnya, maka dia mengatakan, saya bisa hidup tanpa melekat ke pohon. Itu tidak akan mungkin. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang diberkati, kehidupan di mana ada hidup. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sekali saja putus hubungan kita dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki lagi kehidupan itu. Atau dengan kata lain, sekali hidup orang percaya itu putus asa, itu berarti dia memisahkan dirinya dari Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia menghadapi persoalan pergumulan kehidupan, dia tidak akan putus asa. Karena ada Allah yang menolong dia, karena hidupnya menyatu dengan Tuhan, dan Tuhan menyatu dengan dirinya. Maka setiap saat dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi dalam persoalan hidupnya. Selama kita menyatu dengan Tuhan, maka hidup kita akan terjamin. Itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yaitu kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera oleh karena kasih Tuhan. Bukan karena banyaknya investasi yang kita miliki. Tapi kehidupan kekal itu adalah kehidupan di mana kita penuh dengan sukacita, di mana kita penuh damai sejahtera oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang dijalani adalah hidup yang bermakna. Hidup yang kita miliki adalah hidup yang bermakna. Ketika hidup kita bermakna, ketika hidup kita berbuah, maka di sanalah kita menjadi pemenang. Ketika hidup kita bermakna, ketika hidup kita berbuah, di sanalah kita menjadi seorang pemenang. Kenapa kita menjadi seorang pemenang? Karena hidup orang pemenang itu adalah hidup yang tidak pernah meninggalkan sejarah. Hidup pemenang itu adalah orang-orang yang tidak pernah memisahkan diri dari dasar hidupnya, dari pelajaran, dari langkah pertamanya, dari tangga pertamanya. Dulu kamu hidup di dalam dosa, tapi sekarang kamu menjadi anak-anak terang. Kita jangan lupa bahwa kita sekarang menjadi pemenang bukan karena kuasa kita, tetapi karena kuasa karunia Tuhan yang telah mengubah hidup kita menjadi anak-anak terang. Sumber kehidupan kita itu jelas bagaimana hubungan antara anggur dengan pohonnya, bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi saluran bagi kita, tetapi Tuhan itu adalah menjadi dasar sumber kehidupan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kekal tidak dapat diraih dengan prestasi manusia. Hidup kekal tidak dijamin bagi orang yang punya prestasi akademik. Hidup yang kekal tidak dijamin hanya bagi orang yang punya jabatan yang tinggi. Dan hidup yang kekal itu bukan diusahakan karena kekuatan dan prestasi dunia. Tetapi hidup yang kekal itu dimiliki oleh karena prestasi iman, oleh karena kesetiaan di dalam iman, oleh karena kuatnya kita mengikat diri kita kepada Tuhan, oleh karena kuatnya komitmen iman kita kepada Tuhan. Karena itu perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Apakah kita sudah mengerti dan memahami kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita? Jangan kita bermimpi bahwa kehidupan kekal itu adalah seberapa banyak harta dunia yang kita miliki. Tapi kehidupan yang kekal itu adalah seberapa banyak kita telah mengasihi orang, seberapa banyak kita telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena apapun persoalannya, selama hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita tidak akan pernah tidak berbuat. Kita selalu berbuat, apapun persoalannya, dimanapun situasi dan kondisinya, baik atau tidak baik waktunya, bahwa firman Tuhan itu akan kita sampaikan. Baik atau tidak baik waktunya, apapun kondisi kita, bahwa hidup saling mengasihi itu adalah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Hidup ini dinyatakan Tuhan kepada kita tidak hanya sebatas perkataannya, tetapi hidup ini diberikan Tuhan kepada kita ada di dalam fakta dan nyatanya. Perkataan Tuhan bukanlah sebatas perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan ada di dalam nubuatnya, ada di dalam faktanya. Sekali Tuhan mengatakan bahwa hidupmu akan diberkati, maka berkat itu tidak akan pernah lari dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang kehidupan kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah kesediaan kita bersama-sama di dalam Bapa, seperti apa yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah kehidupan kekal. Mari melakukan aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka semua karya-karya kita hari ini pasti menjadi berkat dan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah menyapa dan mengingatkan kami akan kehidupan kami. Bukanlah kehidupan dunia ini akhir daripada prestasi iman kami. Bukanlah kehidupan dunia ini yang menjadi akhir daripada kualitas daripada iman kami. Namun kesediaan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kuasa-Mu, kami tidak akan mampu berkarya, berbuat, dan kami tidak akan berguna di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya, jika Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan, maka kami akan berbuat dan berkarya. Maka karya yang kami lakukan itu adalah menjadi citra daripada kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat, buat segala aktivitas jemaat, buat segala kehidupan jemaat. Kami yakin bahwa pasti ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang mempunyai pergumulan dan persoalan kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kami, menolong setiap jemaat-Mu yang punya persoalan, yang punya pergumulan. Karena jika kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, maka tidak ada persoalan yang tidak akan selesai. Tidak ada persoalan hidup yang tidak berakhir dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memperkenankan kami di pagi hari ini memohon kehadapan Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, apapun penyakit yang mereka derita, yang ada di dalam tubuh mereka. Secara khusus, jika ada dari jemaat-Mu yang kena virus corona Tuhan, angkat urapi mereka dan balut mereka.
Berkati obat yang mereka makan, berkati para medis Tuhan yang menangani proses kesembuhan mereka. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, secara khusus HKBP, pimpinan gereja-Mu Tuhan Apuya Paulus, berkati untuk memimpin gereja-Mu ke depan, memberikan yang terbaik dalam program-program, dalam pelayanan, supaya gereja-Mu menjadi gereja yang besar dan menjadi gereja pembawa berkat, terang, dan garam dunia. Pakai kami Tuhan, para hamba-Mu ini, untuk lebih giat melayani. Berikan kepada kami Tuhan sukacita, kebijaksanaan, kerendahan hati. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan. Angkat dan urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya semua jemaat ini mampu memberikan yang terbaik dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Mendukung apa Tuhan yang menjadi pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu KUI Surabaya. Ada banyak program-program pelayanan yang akan kami lakukan, dan program-program pembangunan yang menjadi bagian daripada pelayanan pemberdayaan di tengah-tengah jemaat masyarakat. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mewujudkan program itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara kami, berkati pemimpin negara kami, presiden sampai pemimpin-pemimpin terendah di tingkat RT. Satukan kami Tuhan, warga negara ini, untuk saling menerima, menghormati, mengasihi, menjaga kedaulatan negara kami ini. Kami telah menjalani kemerdekaan dalam 76 tahun. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab, yang menjauhkan negara kami dari perpecahan, menjauhkan dari aliran-aliran intoleran, teroris. Kami yakin bahwa Tuhan berkuasa, jauh lebih kuat daripada kuasa-kuasa dunia. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama para pelayan gereja kita mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa melaksanakan prokes untuk memutus rantai virus corona. Tetap semangat dan berdoa. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.